Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi kita belajar PJJ Pramuka. Dan materi kali ini adalah mengenal sandi bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang sandi lawan atau AZ, kemudian sandi marengos, dan sandi kompas. Yang pertama adalah sandi lawan atau sandi AZ. Rumusnya adalah adik-adik tulis A secara urut, B, C sampai huruf M. Kemudian di bawahnya huruf N, O, P, Q sampai Z. Sehingga di bawah A adalah Z. Makanya inilah disebut sandi AZ. Oke, sekarang bagaimana cara menulis atau menerjemahkan? Sangat mudah. Kalau kita ingin menulis huruf yang di atasnya, maka lihatlah yang bawahnya. Begitu juga sebaliknya. Jika adik-adik ingin menulis atau menerjemahkan huruf yang di bawahnya, maka lihat atasnya. Contoh, kita lihat, jika ingin menulis A, maka ditulislah Z, karena di bawah A adalah Z. Kemudian, jika ingin menulis F, maka ditulis huruf U. Seperti ini, ya. Kemudian, jika ingin menulis S, nah, karena di bawah, lihat atasnya, yaitu H. Ya. Begitu juga, jika ingin menulis huruf Z, maka atasnya adalah A. Oke, seperti itu. Jadi kita lihat lawannya ya. Kalau di atas lihat bawahnya, jika di bawah lihat atasnya. Nah, contoh soal, kita diminta untuk menerjemahkan dari kata ini. Ya, kita mulai dengan huruf N. Huruf N berarti di bawah dan atasnya adalah M, ya. Kemudian V atasnya E. Kemudian I, bawahnya adalah R. Kemudian W, ya, di atasnya adalah D, dan selanjutnya, ya. Maka bacanya adalah merdeka. Sandi berikutnya adalah sandi marengos. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu rumusnya seperti ini. Tulis marengos, kemudian di bawahnya ditulis angka-angka. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Apabila ditemukan angka, maka lihat huruf di atasnya. Misalnya angka 6 berarti N, 9, S, 2, M. Kemudian apabila ditemukan huruf, tulis huruf apa adanya. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kita lihat. Jika huruf, ya ditulis apa adanya B. Nah, angka 3, kita lihat angka 3 di atasnya A. Kemudian 6 di atasnya N. Nah, ini huruf D, tulis saja huruf apa adanya. Begitu juga U, tulis huruf apa adanya. Kemudian 6 di atasnya N, 7 di atasnya G. Maka tulisannya adalah Bandung. Itu cara menerjemahkannya. Sekarang bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya, apabila ingin menulis huruf-huruf M, A, R, E, N, G, O, S ya, salah satu huruf ini, maka tulislah angka di bawahnya. Sedangkan huruf lain selain ini, maka tulis apa adanya. Contoh, andaikan kita ingin menulis capung, kita lihat huruf C. Nah, C tidak ada di huruf ini, maka tulislah huruf apa adanya. Kemudian A. A ini ada di sini ya, berarti yang diketik atau yang ditulis adalah angka 3. Kemudian P tidak ada, tulis apa adanya. Kemudian U, ya tidak ada huruf U, maka ditulis huruf apa adanya. Kemudian N, nah N ini ada, berarti ditulis angkanya. Di bawah N adalah 6, berarti ditulis angka 6. Kemudian G, kita lihat di sini ada G 7, maka ditulis 7. Nah, inilah. Oke, untuk sandi berikutnya adalah sandi kompas. Seperti biasa kita bikin rumus terlebih dahulu, yaitu menyerupai arah mata angin seperti ini. Kemudian tulis huruf A secara urut searah dengan jarum jam, B, C, D hingga H. Untuk huruf berikutnya kita bikin lagi seperti gambar 1. Cuma di sini setiap panah dikasih tanda strip 1. Mulai dari atas ketik huruf I, kelanjutan dari H ini, I, J, K, L hingga P. Untuk huruf berikutnya kita bikin lagi arah mata angin seperti ini. Cuma perbedaannya setiap anak panah dikasih strip 2.
mulai dari atas Q, kelanjutan dari P, R, S sampai X, dan bikin lagi untuk dua huruf terakhir, yaitu seperti ini, namun setiap anak panahnya diberi strip 3. Nah, untuk membacanya atau menerjemahkannya, lihat arah dan bentuk. Jadi dua, arah dan bentuk. Contoh, lihat arah ke atas, ini tanpa garis anak panahnya, berarti kita menggunakan gambar 1. Arah ke atas adalah huruf A. Oke. Contoh berikutnya adalah miring ke kanan sedikit ya. Ini huruf B karena dia tidak ada garis. Selanjutnya, nah karena ada garis 1, maka kita gunakan gambar kedua, arah ke bawah. Arah ke bawah bentuknya seperti ini, maka hurufnya adalah M. Contoh berikut adalah anak panah bergaris 1, berarti pada gambar kedua. Arahnya miring seperti ini, berarti huruf P. Selanjutnya seperti ini, huruf I. Nah, ini garisnya 3, berarti kita gunakan gambar keempat ya. Arahnya seperti ini, berarti hurufnya adalah Z. Berikutnya arah ke bawah dengan garis 2, berarti kita gunakan gambar ketiga yang ini, garis 2, anak panah ke bawah berarti huruf U. Yang terakhir adalah X. Nah, contoh soal seperti ini ya. Jadi nanti soalnya kira-kira seperti ini. Kita lihat anak panahnya bentuknya adalah tanpa garis, berarti kita gunakan gambar 1 tanpa garis dengan arahnya seperti ini, maka hurufnya adalah huruf B. Selanjutnya ke atas yang ini ya, tanpa garis berarti A. Nah, ini garis 3, berarti kita gunakan gambar ke-4. Arahnya ke atas berarti huruf Y. Selanjutnya A sama dengan yang ini, G ya, seperti ini, kemudian A. Dan yang terakhir adalah strip 1, berarti kita gunakan gambar kedua, arahnya adalah seperti ini, berarti huruf N. Jawabnya adalah bayangan.